Jet-jet tempur Israel kembali menggempur jalur Gaza pada Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023, setelah perundingan untuk memperpanjang gencatan senjata yang telah berlangsung selama seminggu gagal. Dalam beberapa jam setelah gencatan senjata berakhir, pejabat kesehatan di jalur Gaza melaporkan 54 orang telah tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan udara yang menghantam sedikitnya 8 rumah. Petugas medis dan saksi mata mengatakan pemboman paling intensif terjadi di Khan Younis dan Rafah di jalur Gaza Selatan, tempat ratusan ribu warga Gaza berlindung dari pertempuran di wilayah utara. Rumah-rumah di wilayah tengah dan utara juga terkena dampaknya. Dengan dimulainya kembali pertempuran, kami menekankan, pemerintah Israel berkomitmen untuk mencapai tujuan perang, membebaskan sandera kami, melenyapkan Hamas, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah menjadi ancaman bagi penduduk Israel. Bunyi pernyataan yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu seperti dikutip dari Reuters. Atas kondisi terbaru yang terjadi di jalur Gaza, Hamas dan Israel saling menyalahkan atas gagalnya perundingan perpanjangan gencatan senjata. Masing-masing pihak mengatakan pihak lain menolak persyaratan untuk memperpanjang kesepakatan, yang mencakup pembebasan sandera yang ditawan Hamas serta kelompok militan lain dan pembebasan warga Palestina yang ditahan Israel. Seorang pejabat Palestina yang akrab dengan perundingan pihak ketiga Israel, Hamas, mengatakan perundingan tersebut gagal dalam semalam karena permintaan Israel agar Hamas membebaskan tentara perempuan, yang menurutnya benar-benar terpisah dari para sandera. Belum ada komentar langsung dari Israel terkait hal ini. Jeda yang dimulai pada tanggal 24 November dan diperpanjang 2 kali, memungkinkan terjadinya pertukaran sandera Israel yang ditahan di Gaza dengan tahanan Palestina setiap hari, sementara truk membawa bantuan masuk ke wilayah itu. Israel, yang menolak seruan gencatan senjata permanen, mengatakan gencatan senjata sementara dapat berlanjut selama Hamas membebaskan 10 sandera setiap hari. Namun setelah 7 hari pembebasan perempuan, anak-anak dan sandera asing, para mediator pada saat-saat terakhir gagal menemukan formula untuk membebaskan lebih banyak sandera. Qatar, yang memainkan peran penting dalam upaya mediasi, mengatakan negosiasi masih berlangsung dengan Israel dan Palestina untuk memulihkan gencatan senjata. Namun pemboman Israel terhadap jalur Gaza telah mempersulit upaya mereka. Israel telah bersumpah untuk memberangus Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok militan tersebut pada tanggal 7 Oktober. Israel menyebut orang-orang bersenjata membunuh 1.200 orang dan menyandera 240 orang. Hamas, yang bersumpah untuk menghancurkan Israel, telah memerintah jalur Gaza sejak 2007. Pengeboman dan invasi darat Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. Otoritas Kesehatan Palestina yang dianggap dapat diandalkan oleh PBB mengatakan lebih dari 15.000 warga Gaza telah dipastikan tewas dan ribuan lainnya hilang serta dikhawatirkan terkubur di bawah reruntuhan. PBB mengatakan sebanyak 80% dari 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka. Tidak ada cara untuk keluar dari wilayah sempit tersebut, dan banyak dari mereka yang tidur di tempat penampungan sementara. Israel telah melakukan pengepungan total, dan warga serta lembaga-lembaga kemanusiaan mengatakan bantuan yang diterima selama gencatan senjata tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kebutuhan besar yang dibutuhkan oleh begitu banyak pengungsi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, AS, Antony Blinken, yang bertemu dengan pejabat Israel dan Palestina pada hari Kamis dalam perjalanan ketiganya ke wilayah tersebut sejak perang dimulai, menolak mengomentari gagalnya gencatan senjata kepada wartawan yang melakukan perjalanan dengannya. Sehari sebelumnya, Blinken meminta Israel berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil setelah pertempuran berlanjut. Dia memuji gencatan senjata tersebut dan mengatakan Washington berharap gencatan senjata tersebut akan diperpanjang.